Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Budianto, CGP Angkatan 11, Unit Kerja SD Cedak Manggar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Bersama dengan Ibu Sri Maya Harum Kristianingsih sebagai pengajar praktek, bersama juga dengan Bapak Maulana Kafa Intifada sebagai fasilitator. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, yaitu modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Bapak Instruktur Sultan Naim, yang pertama adalah tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan. Yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Yang kelima, manajemen kelas efektif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu non-kognitif dan kognitif. Berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang ketiga, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang keempat, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang keenam, mengamati perilaku murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan belajar pada murid untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, serta pengaruh budaya dan lingkungan. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi yang tepat, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Artinya, guru menyesuaikan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan persiapan minat belajar, profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Artinya, guru memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai kebutuhan belajar murid
Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Artinya, guru perlu memotivasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang mereka lewati. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.